01110261 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, angkatan 2023. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang bab 3, bab 5, dan bab 9 dengan mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang diajarkan oleh Bapak dosen kita, Bapak Ahmad Hidir, MSI. Sosiologi kesehatan adalah studi tentang hubungan antara faktor sosial dan kesehatan, mencakup pengaruh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Pelajaran sosiologi kesehatan penting untuk memahami ketimpangan masyarakat, meningkatkan kebijakan dan pelayanan kesehatan, serta mengatasi pengaruh sosial dan dalam perawat medis. Teman-teman, kita tahu bahwa konsep kesehatan terus berkembang. Nah, hari ini kita akan membahas perbedaan orientasi kesehatan di masa lalu dan masa kini. Mengapa penting? Karena memahami pembentukan kita harus bagaimana cara menjaga kesehatan yang lebih baik. Menjelaskan bagaimana zaman dulu melihat kesehatan tuh sehat fisik berarti tidak sakit. Fokus utama adalah sehat fisik aja. Pengobatan tradisional sering digunakan karena teknologi kesehatan lebih maju. Contohnya, orang lebih percaya pada ramuan tradisional atau menyembuhkan alami penyakit hanya jika sudah terlihat gejalanya. Orientasi kesehatan masa kini menjelaskan bagaimana konsep perkembangan di era modern. Sehat berarti kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Lebih menanamkan mencegah daripada mengobati. Contohnya, orang kini lebih rutin memeriksa kesehatan meskipun tidak sakit. Tenaga kesehatan perlu memahami batasan antara patologi organisme, masalah psikologis, gangguan mental, emosional, seperti depresi atau kecemasan. Patologi sosial, dampak faktor sosial seperti kemiskinan atau diskriminasi. Berapa lingkungan masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial sebagai berikut. Pengaturan jumlah produk melalui aloka. Kontrak KB melaporkan adalah MOFOS, ia hanya menyerahkan penundaan perkawinan. Lingkungan masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial yaitu mengakhiri hidup dengan cara aborsi, memperpanjang usia hidup, mulai transplantasi organ tubuh, alat pacu jantung, pemilihan jenis kelamin, dan transseksual. Cara mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender. Poligami, pria menikah lebih dari satu wanita sebagai solusi, tapi bisa dianggap tidak adil bagi wanita. Pengobatan tradisional menggunakan ramuan atau terapi alami untuk meningkatkan kesuburan meski belum terbukti ilmiah. Adopsi anak, pasangan yang tidak memiliki anak biologis dapat mengadopsi anak sebagai alternatif. Masalah sosial dalam konteks sosial kesehatan. Konteks sosial kesehatan memastikan akses adil terhadap layanan kesehatan bagi semua orang, termasuk dalam masalah kesuburan. Imunisasi memberikan vaksin untuk melindungi penyakit terutama pada anak-anak. Pola ASI, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama mendukung pertumbuhan bayi yang sehat. Permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi yaitu disparitas status kesehatan, perbedaan status kesehatan antara kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua, beban ganda penyakit. Masyarakat menghadapi penyakit menular dan tidak menular yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan gaya hidup. Dan yang terakhir, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Rendahnya kinerja pelayanan kesehatan akibat ketidaksetaraan akses dan sumber daya yang dapat dianalisis melalui aspek. Nah, masalah sosial berkaitan dengan masalah kesehatan. Contohnya, semula penyebab kematian disebabkan akibat dari kemiskinan, kebodohan, sanitasis, gizi. Nah, ada dua faktor nih kelemahan antara ilmu sosial dan ilmu kedokteran. Nah, ilmu sosial selalu menanamkan faktor sosial budaya, nilai norma dan kepercayaan dan sikap, dan mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Ilmu kedokteran terlalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Nah, masalah sosial kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal yang disebut dengan kinerja sistem kesehatan dan eksternal di luar sistem kesehatan. Di bab 5-nya saya ingin menjelaskan tentang etnopsikiater teori label menjelaskan bahwa perilaku penyimpangan seperti sakit jiwa diberikan cap oleh masyarakat yang
menyebabkan stigmatisasi dan pengaruh cara individu diperlakukan. Pengobatan tradisional Yoruba 1974 di Yoruba, Nigeria. Pengobatan tradisional melibatkan pasien ditinggalkan di rumah sakit pemasungan untuk mencegahkan pelarian, penggunaan ramuan herbal, menggunakan hewan dan trance oleh dukun, dan berkomunikasi dengan roh. Setelah sembuh, pasien menjalani upacara pelepasan di sungai sebagai simbol pembersihan dan kelahiran kembali. Nah, peran dokter dan pasien terbatas atau universal. Penyembuhan sedikit, pasien banyak. Penyembuhan permanen, pasien hanya sementara. Atas dan bawah, penyembuhan memberi instruksi, pasien mematuhi. Sukarela dan non-sukarela. Penyembuhan sukarela, pasien cenderung terpaksa. Pengobatan tradisional ini mencerminkan kepercayaan budaya dan hubungan sosial khas dalam konteks kesehatan. Perbedaan penyembuhan modern dan tradisional. Penyembuhan modern spesialis sangat spesifik, contohnya spesialis mata. Lapangan pendidikan formal disertai sertifikat resmi dan praktek lapangan. Pembayaran sistem tarik buku. Dan penyembuhan tradisional spesialis kuburan sering tumpang tindih, contohnya dukun urut dan dukun urut bayi. Pendidikan formal belajar dari senior. Pembayaran berupa hadiah atau imbalan sukarela. Hubungan dengan pasien juga berbeda. Modern lebih formal, sedangkan tradisional cenderung berbasis utang budi. Tanpa terdekati sebagai orang normal, menunjukkan kesalahan dioganisasi dalam sistem medis. Sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi ke kambuh, baik sementara maupun melengket selama hidupnya menderita. Perilaku penyimpangan dari norma umumnya terjadi di semua masyarakat, tetapi cara penanganannya bervariasi. Dalam masyarakat tradisional, orang dengan perilaku abnormal yang tidak membahayakan biasanya dibiarkan bebas bergerak dan mengurus dirinya sendiri. Namun, dianggap membahayakan langkah seperti menguncil. Jika dianggap membahayakan, langkah seperti menguncilkan, pengurungan, dan atau pemasukan yang sering dilakukan. Fenomena ini banyak ditemukan di Afrika, India, Asia Barat, hingga Indonesia dan Malaysia, mencerminkan pendekatan perlindungan masyarakat dibandingkan fokus pada penyembuhan individu. Stereotipe dan sikap publik terhadap penyembuhan modern dan tradisional. Stereotipe penyembuhan tradisional tidak selalu dewa penolong, karena beberapa budaya seperti ekosimo meminta imbalan besar, termasuk barter istri atau anak. Kadang melakukan trik seperti senase atau menggigit lidah hingga udara untuk kesan pengobatan berhasil. Stereotipe penyembuhan modern dianggap dewa penolong, tetapi kekecewaan publik akibat malpraktik atau pelanggaran etik. Dokter menggunakan placebo untuk menenangkan pasien. Sikap publik penyembuhan modern umumnya dihormati, tetapi ada kekhawatiran penyalahgunaan wewenang karena pengobatan bersifat pribadi dan dilakukan ruangan tertutup. Penyembuhan tertutup. Penyembuhan tradisional dihormati tetapi juga dianggap berbahaya karena kekuatan mistisnya. Pengobatan sering dilakukan di tempat terbuka disertai ritual. Penyembuhan tradisional dihormati tetapi juga dianggap berbahaya karena kekuatan mistisnya. Pengobatan sering dilakukan di tempat terbuka disertai ritual dan tarian. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh budaya kepercayaan masyarakat terhadap penyembuhan. Pandangan keliru dunia medis modern dan kelebihan atau kelemahan sistem pengobatan barat dan non-barat. Pandangan keliru dunia medis modern. Asumsi pasien paham. Dokter sering menanggapi pasien memahami sepenuhnya implikasi pengobatan dan perawatan lanjutan.
stereotipe pribadi. Dokter kadang memiliki stereotipe yang keliru tentang pasien yang dapat mempengaruhi cara mereka memberikan perawatan. Kelebihan dan kekurangan pengobatan dan barat. Kelebihannya, menggunakan farmakope. Dari pengetahuan barat, efek psikologis pengobatan cukup efektif. Kelemahannya, banyak pengobatan tradisional yang tidak berdokumentasi dan semakin sedikit karena hilangnya pengetahuan tradisional. Kelebihan dan kelemahan pengobatan barat. Kelebihannya, perkembangan pengobatan cepat dengan tolok ukur yang jelas. Efek penyembuhannya cepat terlihat. Kelemahannya, penggunaan obat-obat dapat memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui bertahun-tahun kemudian. Perbedaan antara dua sistem ini menunjukkan kelebihan dan tantangan masing-masing untuk memberikan pengobatan. Bab 9, saya ingin menjelaskan masalah pangan dan gizi. Masalah pangan dan gizi dalam konteks sosial antropologi kesehatan. Masalah pangan dan gizi sangat penting untuk kajian oleh sosiologi dan antropologi kesehatan karena beberapa alasan berikut. 1. Hambatan kesehatan masyarakat. Kelaparan dan kurangnya gizi menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 2. Pengaruh budaya. Pengaruh budaya. Pola konsumsi dan kebiasaan makan yang buruk dipengaruhi oleh budaya dan tradisi setempat yang mempengaruhi asupan gizi. 3. Penurunnya daya tahan tubuh. Kurangnya gizi dapat melemahkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. 4. Pengaruh pada produktivitas. Kekurangan gizi juga dapat mengarungi kemampuan fisik untuk produktivitas kerja seorang. Dengan demikian, masalah pangan dengan gizi sangat berkaitan dengan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pola makan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Akar masalah pangan dan gizi dalam konteks sosial dan budaya. Masalah pangan dan gizi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengangguran, infeksi, kemiskinan, dan krisis ekonomi yang membatasi akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Selain itu, budaya pemakaian peran penting dalam pola makan seperti cara masak, selera, kepercayaan, dan pantang terhadap makanan tertentu. Konsep nutriment, zat yang memberikan asupan gizi bagi tubuh. Makanan, konsep budaya yang menentukan apakah suatu zat layak dikonsumsi. Pola makan tradisi yang kuat terkait budaya sulit untuk diubah meskipun dalam situasi daratan. Konsep nutriment dan makanan dalam budaya. Yang pertama, nutriment, zat biokimia yang memberikan asupan gizi bagi tubuh. 2. Makanan, konsep budaya yang menentukan apakah suatu zat layak untuk dikonsumsi atau tidak. Meskipun beberapa bahan makanan bergizi seperti kuda, anjing, atau kodok dianggap tidak layak konsumsi dalam budaya tertentu, pola makan tradisional sulit diubah karena kuatnya konstruksi budaya. Misalnya, meskipun hati dan darah binatang sangat bergizi, suku Hanza di Tanzania tetap menolak karena pantangan budaya mereka walaupun dalam keadaan lapar. Pola makan tradisional sering bertahan meskipun selera dan keinginannya mencoba makanan baru ada. Nafsu makan dan lapar dalam konteks sosial dan budaya. Perbedaan dalam cara makan, waktu makan, dan etika makan adalah bagian dari kajian sosiologi dan antropologi kesehatan. Misalnya, orang Australia biasanya merasa lapar pada siang hari meskipun sudah sarapan, sementara orang Meksiko bisa menahan lapar hingga sore atau malam. Ini dipengaruhi oleh faktor geografis seperti ketinggian tempat tinggal. Perbedaan nafsu makan dan lapar. Nafsu makan, keinginan untuk memuaskan rasa atau kebutuhan emosional terhadap makanan, dan lapar, keadaan psikologis tubuh yang menunjukkan kekurangan gizi. Dengan perbedaan budaya dalam respon terhadap rasa lapar. Keduanya berkaitan tetapi makna dan pengaruh budaya berbeda.
Klasifikasi makanan dalam budaya. Setiap budaya mengklasifikasikan makanan berdasarkan status dan konteks. Contohnya, orang Meksiko lebih sering makan roti dan jagung, sementara orang Vietnam membedakan beras giling dan non-giling. Makanan juga dibedakan untuk situasi tertentu seperti makanan untuk orang sakit dan orang jamuan. Contoh lainnya, orang Australia menganggap telur mata sapi cocok untuk sarapan, sedangkan telur dadar untuk makan malam. Selain itu, ada juga klasifikasi makanan seperti ringan dan berat, atau panas dan dingin, yang berbeda antara budaya, serta tabuan makanan yang terkait dengan siklus kehidupan, kesehatan, dan ritual kepercayaan. Peran makanan dalam budaya. Yang pertama, ikatan sosial. Makanan menjadi simbol persahabatan dan hubungan sosial. Tidak memberi makanan bisa dianggap permusuhan. 2. Makan bersama. Makan bersama menunjukkan kedekatan dan kesetiaan kawan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. 3. Identitas budaya. Makanan mencerminkan identitas suku, bangsa, dan negara dan bisa menimbulkan kerinduan, homesick. 4. Inovasi pengawetan. Teknologi pengawetan seperti makanan kalengan memberikan mengatasi kerinduan terhadap makanan khas. Pola penyakit akibat menu makanan. Perspektif budaya. 1. Perubahan menu. Pergeseran dari menu tradisional ke menu modern yang mewah seperti di Australia, saus di Prancis, dan ikan mentai di Jepang. 2. Dampak menu modern. Menu modern cenderung kekurangan serat seperti tepung gandum halus, makanan kaleng yang kurangnya kandungan nutrisi. 3. Penyakit peradaban. Konsumsi gula meningkat dan perubahan struktur makanan menyebabkan masalah pencernaan, penyakit terkait kerusakan gigi, dan diabetes. Nah, penyakit peradaban, disease of civilizations, ditandai dengan peliharaan gaya hidup dan pola makan seperti pekerjaan yang lebih banyak duduk dan konsumsi kalori tinggi yang berujung pada diabetes. Diabetes dalam beberapa budaya dianggap seperti simbol kemakmuran, misalnya pada sinetron Romawi yang dikenal gemuk, berbeda dengan rakyat jelata. Pola hidup sedentar juga terjadi pada petani modern yang hanya duduk di traktor. Pola hidup sedentar juga terjadi pada petani modern yang hanya duduk di traktor, serta pekerja kantor yang minim aktivitas fisik, hanya bergerak sedikit untuk kegiatan sehari-hari. Dan itu saja materi yang saya sampaikan. Maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.